Mahasiswa boleh dong untuk perkenalan diri dulu dengan menyebutkan nama, asal prodi, asal fakultas, dan angkatan berapa. Oke, perkenalkan aku Muhammad Hussein Rafiq dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Sastra angkatan 2022. Oke, kakaknya. Saya Widi Febrian Pratama dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2000. Nama aku Jingga Permata, Dari fakultas, FMIPA. prodinya, dan angkatan. Prodinya Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Nadif Alvan Atala, asal saya dari Malang, dari Prodi S1 Manajemen angkatan 2024. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusra Mafaza dari Prodi DKV Fakultas Sastra, asal dari Pasuruan angkatan 2024. Saya Safira Della Manita dari Prodi Seni Rupa Fakultas Sastra angkatan 22. Kakaknya. Saya Dana Nabila dari Prodi Seni Rupa Fakultas Sastra angkatan 22 juga. HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Jadi kalau misalnya manusia setelah menjalani kewajiban itu bisa mendapatkan hak mereka gitu ya. Jadi itu juga keadilan juga buat manusia gitu. Menurut saya kalau hak asasi manusia bagi individu itu sangat penting sih. Soalnya kita itu bisa bebas berpendapat, apalagi kan waktu Pancasila itu kan kayak misalkan kita itu bebas berpendapat, kayak misalkan mengkritik apapun itu bebas asalkan baik dan benar. Menurut saya pentingnya HAM untuk konsep bernegara itu untuk ini singkatnya untuk kemakmuran manusia sendiri itu. Karena semua manusia itu harus punya hak yang sama, setara, sesuai dengan peraturan yang ada tadi itu. Baik, pentingnya HAM dalam berbangsa dan bernegara yaitu dapat menjadikan pondasi agar bisa menciptakan kehidupan yang adil, bermartabat, dan bisa bermasyarakat. Kalau masalah peristiwa sih saya masih kurang mendalami hal tersebut. Kalau peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia, waduh contohnya banyak sih. Apalagi kalau kita tarik sejarah gitu dari masa-masa Orde Baru gitu kan, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM kan, kayak ya sebut aja Marsina, apalagi Munir gitu kan, banyak kan. Itu kan sebenarnya hak-hak mereka itu sebenarnya itu ya di apa namanya, tidak diberi hak gitu loh. Hak mereka tuh kebebasan berpendapat mereka tuh ditarik gitu loh. Apalagi masa-masa itu kan kita masih belum memiliki kebebasan berpendapat gitu loh waktu itu ya. Kalau masa sekarang mungkin kita bisa lebih bebas gitu buat menyuarakan pendapat kita. Tapi ya balik lagi gitu, banyak pasal-pasal yang ya gitu, pasal-pasal yang bikin kita masuk bisa yang bikin kita kena lah gitu lah sebenarnya. Jadi ya kalau ngomongin kebebasan berpendapat terus dikaitin sama HAM, sebenarnya ya gitu sih, sebenarnya kita udah agak mulai bebas gitu buat masalah HAM masa sekarang ini, kalau dibandingin sama masa-masa sebelum reformasi gitu. Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir, tanpa memandang latar belakang, status, atau keyakinan. Pelanggaran HAM terjadi ketika hak tersebut dirampas, diabaikan, atau dilanggar oleh individu, kelompok, atau negara. Contoh pelanggaran HAM secara data pun sudah sangatlah banyak. Jika kita melihat dari sejarah pada Orde Baru, ada dua kasus yang paling sering disebut oleh orang-orang. Yang pertama adalah kasus Munir, dan yang kedua adalah kasus Marsinah. Marsinah adalah seorang buruh perempuan yang bekerja di sebuah pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tahun 93, ia menjadi simbol perjuangan buruh setelah memperjuangkan hak-hak pekerja terkait kenaikan upah. Dilanjut dengan Munir, seorang aktivis HAM yang terkenal karena keberaniannya membongkar kasus-kasus HAM berat.
termasuk kasus penculikan aktivis di masa Orde Baru. Munir adalah pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Namun sayangnya Munir ditemukan meninggal dunia dalam penerbangan menuju Amsterdam. Hak asasi manusia seharusnya menjadi fondasi keadilan dan martabat di setiap negara, termasuk Indonesia. Namun, sejarah mencatat berbagai kasus yang justru mencoreng komitmen negara itu. Dua kasus besar, Munir dan Marsinah, menjadi cerminan nyata lemahnya penegakan HAM di Indonesia. Kasus Munir dan Marsinah tidak hanya menjadi tragedi pribadi, tetapi juga simbol dari ketidakmampuan negara melindungi para pembela keadilan. Ketidakjelasan penyelesaian kedua kasus ini memunculkan keraguan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam penegakan HAM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk wawancara kami. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa angkatan 23 yang sedang menempuh pendidikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi kami akan mewawancarai Ibu terkait dengan isu HAM yang berkaitan dengan psikologis. Oke, sebelumnya Ibu boleh perkenalan dulu. Oke, iya perkenalkan, nama saya Raisa. Di sini saya sebagai dosen dari Fakultas Psikologi. Mungkin kalau dibilang bidang keahlian, saya bergerak biasanya di bidang psikologi perkembangan. Terus biasanya penelitian juga terkait resiliensi pada dewasa awal seperti itu. Oke, terima kasih Bu Raisa. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia atau yang biasa dikenal dengan HAM dari kacamata psikologi. Oke, iya. Jadi kalau tadi bicara HAM itu kan kita bicara tentang manusia ya. Bahkan psikologi sendiri itu ilmu yang mempelajari tentang manusia gitu ya. Bahkan kita juga melihat bahwa kesehatan mental pun adalah hak asasinya semua manusia gitu ya. Jadi kalau kita bicara HAM, HAM ini relate sekali dengan psikologi gitu. Lalu bagaimana peranan psikologi sendiri dalam menjawab atau dalam meresponi penghormatan terhadap isu-isu HAM? Tentunya kami sebagai mungkin entah praktisi atau bahkan ilmuwan dari psikologi sendiri, kami tentu berperan penting gitu ya untuk seperti mengedukasi terutama dari segi pendidikan tentang menanamkan nilai-nilai moral, mungkin menanamkan perilaku-perilaku prososial bagi pendidikan atau bagi kurikulum anak di sekolah misalnya seperti itu. Atau bisa juga dengan kami membantu dalam pemulihan pasca HAM itu, pasca pelanggaran HAM gitu ya pada korban atau bahkan pada kelompok masyarakat gitu ya. Atau dan juga misalnya kami membantu mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung untuk kesetaraan hak asasi manusia gitu, baik dalam lingkup pendidikan, lingkup pekerjaan atau bahkan lingkup masyarakat secara lebih luas. Jadi kalau ditanya faktor yang mendorong pelanggaran HAM itu sendiri itu bisa beragam ya. Tadi kita lihat pertama misalnya dari karakteristik otoritarianisme yang dimiliki individu ini bisa mempengaruhi suatu kelompok tertentu gitu. Sehingga ketika ada kelompok otoritarianisme ini dapat menjadi satu indikasi kelompok ini berperilaku semena-mena untuk menindas kelompok-kelompok minoritas atau kelompok-kelompok rentan gitu ya. Lalu dari konsep Bandura sendiri tentang teori belajar sosial, kalau kita bisa lihat perilaku itu dipelajari oleh manusia gitu. Jadi ketika individu-individu yang kita anggap terindikasi melanggar HAM ini adalah individu-individu yang juga melanggar norma gitu ya, melanggar dari sisi moral. Nah, perilaku moral sendiri kan dipelajari, tapi ketika lingkungan itu membuat atau menormalisasi pelanggaran terkait moral, maka hal ini akhirnya juga dipelajari oleh individu tersebut dan akhirnya menyebabkan moral disengagement atau perilaku tindakan moral yang menyimpang seperti itu. Ketika perilaku moral ini menyimpang gitu ya, maka individu yang terlibat dalam perilaku ini akan cenderung menormalisasikan segala sesuatu yang melanggar, seperti mungkin menghina orang yang berbeda dengan dia itu menjadi hal yang wajar karena mereka punya justifikasi atau punya alasan, seperti kayak karena mereka kan memang layak, atau karena mereka memang sudah begitu dari dulu jadi nggak apa-apa digituin gitu. Nah, hal ini yang berbahaya gitu ya, karena kita bisa lihat karena bibit-bibit yang seperti ini ketika besar nantinya justru akan menjadi perilaku pelanggaran HAM yang lebih berat lagi seperti itu.
Oke, jadi kalau kita bicara dampak gitu ya, tentu ketika pelanggaran HAM ini dilakukan dampaknya itu luas ya. Dari segi fisik, dari segi sosial, ekonomi gitu ya, bahkan psikologisnya individu juga pasti berpengaruh gitu ya. Bisa kita lihat kalau perilaku pelanggaran ini sampai bertindak kekerasan gitu. Artinya secara fisik pasti sudah dilukai gitu ya. Ada luka fisik atau ada trauma fisik mungkin yang dialami oleh korban gitu. Lalu kedua dari segi sosial, mungkin individu seperti ini mengalami trauma yang akhirnya membuat mereka jadi tidak berani berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga akhirnya mengisolasi secara sosial, dan tentunya hal ini nanti berkelanjutan nih ke psikologisnya gitu ya. Akhirnya mereka menjadi rentan depresi, stres, atau bahkan sampai akhirnya mungkin tindakan mengakhiri hidup itu juga bisa gitu ya. Lalu dari segi ekonomi kita tidak bisa pungkiri juga ini pelanggaran HAM ini juga ternyata bisa berdampak dari segi ekonomi, adanya material yang digunakan untuk menindas orang lain itu juga mengalami kerugian, orang lainnya rugi, yang pelaku juga rugi, jadi sama-sama cost secara ekonomi juga keluar gitu. Nah, gimana sih caranya gitu ya membantu korban-korban pasca pelanggaran HAM ini untuk dipulihkan lah istilahnya gitu ya. Tentu ini proses jangka panjang ya. Ketika kita bicara trauma gitu ya, dari segi trauma mungkin pendekatan psikologi klinis yang mungkin bisa kita sasar ya, seperti memberikan konseling atau memberikan terapi gitu ya. Tapi tentu upaya ini dilakukan dengan upaya yang jangka panjang dan juga tentu konsisten, karena gimana pun trauma sendiri itu tidak mudah disembuhkan gitu ya, apalagi jika kasus pelanggaran HAM ini berat. Nah, ini pasti juga membutuhkan pendampingan lebih lagi, bukan cuma dari segi korban tapi juga baik keluarga korban atau bahkan orang-orang di sekitar korban. Nah, kalau dari secara sosial mungkin kita bisa ambil pendekatan psikologi sosial. Pemulihan ini bisa dilakukan secara kolektif gitu ya. Misalnya dengan apa? Dengan membantu memediasi atau menjembatani untuk memperbaiki hubungan dari korban untuk bisa berinteraksi lagi dengan lingkungan sosialnya gitu. Jadi supaya dia tidak jadi menarik diri. Ini juga kita bisa bantu secara psikologi sosial di sana. Atau bahkan bagaimana cara kita juga bukan cuma menyasar individunya gitu ya, tapi menyasar bagaimana kebijakan ini juga akhirnya bisa membantu individu untuk bisa pulih, misalnya dengan menggandeng lembaga-lembaga yang ada baik dari pemerintah maupun non pemerintah gitu, untuk mungkin menjadi jembatan atau menyediakan layanan yang bisa diakses bagi korban ataupun keluarga korban seperti itu. Oke, kalau strategi ya upaya mungkin dari diri sendiri dulu ya. Artinya dari hal kecil aja yang bisa kita lakukan, mungkin dengan misalnya dari membiasakan atau menanamkan perilaku untuk empati gitu ya kepada orang lain. Nah, kita di psikologi sendiri kan kita sangat belajar banget gitu ya bagaimana memahami orang lain. Nah, perilaku empati ini adalah menurut saya salah satu bibit yang bisa dikembangkan untuk akhirnya kita bisa menghargai setiap perbedaan atau bahkan menghargai orang lain gitu. Lalu yang kedua, mungkin kita bisa menyasar dari segi bagaimana menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila. Saya rasa Pancasila ini sudah merupakan dasar negara yang aplikasinya itu harusnya bisa diterapkan untuk mencegah gitu ya pelanggaran HAM yang terjadi baik di sekolah bahkan hingga di tempat kerja atau bahkan pelanggaran HAM yang lebih berat gitu. Karena gimana pun dengan Pancasila kita diajarkan untuk melihat berbagai perspektif ya. Artinya ada budaya yang berbeda, agama yang berbeda, ras yang berbeda, dan gimana pun kita satu Indonesia. Jadi kita harus belajar menghargai yang seperti itu. Nah, lalu yang ketiga mungkin kita juga bisa tadi seperti yang di awal saya sampaikan, melakukan advokasi gitu ya, untuk istilahnya bagaimana kita bisa menyasar mungkin pendidikan atau tempat-tempat kerja atau bahkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mulai yang namanya menerima perbedaan, seperti mungkin adanya kesetaraan gender, mungkin lalu ada inklusivitas di sana. Nah, ini kan hal-hal yang bisa kita mulai praktekkan ya, artinya kita tidak membedakan mereka dari segi fisik maupun budaya, sosial ataupun rasnya mereka. Kemudian terima kasih banyak Ibu atas penjelasan yang sangat menarik dan informatif untuk hari ini. Kemudian sebelum kita akhiri dari wawancara kita, mungkin ada pesan atau harapan dari Ibu yang ingin disampaikan terkait dari pentingnya HAM itu. Oke.
mungkin pesan-pesan gitu ya terkait pentingnya HAM. Jadi setiap manusia itu unik gitu ya. Nah, keunikan inilah yang perlu dihargai oleh setiap orang gitu. Karena ketika kita belajar menghargai setiap keunikan dan perbedaan yang ada dalam diri manusia, itu berarti kita belajar juga menjadi agen penegak hak asasi manusia gitu. Maka oleh karena itu hargailah setiap perbedaan yang ada gitu ya, karena dengan begitu budaya menghargai ini ternyata bisa melindungi atau bisa membuat manusia punya kesetaraan atau punya keadilan yang sama di lingkungannya. Iya, wah. Terima kasih banyak Ibu Raisa atas waktunya, atas pengetahuannya yang tadi diberikan kepada kami. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Ibu Raisa. Nah teman-teman, setelah kita melihat cuplikan Tawa Tanya Mahasiswa, kita perlu memaknai beberapa poin seperti yang pertama, kesadaran dan edukasi. Kita seharusnya memahami sejarah pelanggaran hak asasi manusia untuk mencegah terulangnya kembali kejadian serupa. Yang kedua, peran aktif. Sebagai mahasiswa, penting untuk terlibat dalam advokasi dan perlindungan hak asasi manusia. 3. Kemandirian dalam berpikir, yaitu perlunya mengembangkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. 4. Komitmen bersama. Kita mengajak semua pihak untuk bersatu dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Siap membangun diri demi masa depan yang lebih baik dan berkeadilan. Siap membangun diri demi masa depan yang lebih baik dan berkeadilan. Siap membangun diri demi masa depan yang lebih baik dan berkeadilan. Siap membangun diri demi masa depan yang lebih baik dan berkeadilan.